Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sauri. Saya dari kelas 5 Broadcasting N. Kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya, yang materinya itu berjudul Culture Shock, Akulturasi dan Asimilasi. Baik, yang pertama kita akan masuk ke culture shock. Culture shock atau bisa dikenal dengan kejutan budaya merupakan keadaan mental yang terjadi ketika kita berpindah dari tempat yang biasa kita tinggali ke tempat yang lain atau yang tempat kita tidak biasa dengan budaya tersebut. Dan kita sadar bahwa kita kebiasaan di budaya kita sendiri, dan di tempat lama itu kita tidak efektif lagi begitu di tempat baru tersebut. Jadi kita dapat definisikan yang lebih sederhana lagi menjadi culture shock adalah sebuah keadaan di mana kita terkejut dengan kondisi lingkungan yang baru dan budaya yang berbeda dengan kebudayaan kita yang sebelumnya. Faktanya, culture shock ini bisa mengganggu rutinitas, ego, hingga gambaran diri. Reaksi kejutan budaya biasanya setiap orang bisa memiliki reaksi yang berbeda-beda, tergantung misalnya saya dengan waktu saya di kebudayaan yang lama dengan keadaan per individu saya sendiri dengan individu orang yang lain. Terkadang ada individu yang cepat beradaptasi dengan kebudayaan yang baru ia temukan tersebut. Nah, yang kedua ada fase culture shock, yaitu ada kurva U, yang mana tahap-tahap kurva U ini walaupun reaksi setiap orang itu berbeda-beda, namun biasanya tetap ada tahapan-tahapannya. Berikut tahapan yang akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Yang pertama itu ada di fase kegembiraan, dan yang kedua ada fase kekecewaan, yang keempat ada fase awal revolusi, dan keempat terakhir itu ada fase berfungsi dengan efektif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke gegar budaya dan masalah penyesuaian diri dalam lingkungan yang baru. Gegar atau culture shock merupakan sebuah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi seseorang yang secara tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang asing bagi dia. Gegar ini juga seperti halnya penyakit pada umumnya memiliki gejala dan memiliki cara pengobatannya. Gegar budaya disebabkan oleh hilangnya tanda-tanda atau lambang-lambang yang dalam pergaulan sosial, seperti bagaimana cara menyapa orang, bagaimana cara berjabat tangan, dan semuanya yang berkaitan dengan interaksi sosial. Nah, ketika seseorang memasuki daerah yang baru, semua tanda-tanda tersebut akan hilang. Yang hilang itu samalah dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Adapun gejala-gejalanya itu pertama, buang air kecil, sering makan dan tidur yang berlebihan, takut kontak fisik kepada pribumi, tatapan kosong, perasaan tidak berdaya dan bergantung pada teman sebangsanya, mudah marah, mengeluh dengan penyakit yang sepele, hingga akhirnya keinginannya yang
ingin segera pulang gitu ke tempat yang dia berasal ini. Kayak seperti dia berasal dari Indonesia lalu dia pergi ke Australia mungkin. Nah, di Australia ini dia akan berkeinginan atau pengen cepat-cepat pulang ke Indonesia aja gitu. Nah, lanjut lagi ke akulturasi budaya, yang mana akulturasi budaya ini adalah suatu proses penyesuaian diri orang asing atau imigran dengan memperoleh budaya pribumi yang mana nantinya akan menjadi sebuah asimilasi. Suatu proses sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu, kemudian dihadapkan dengan orang-orang asing. Label dalam akulturasi. Yang pertama itu nama komunikasi personal atau komunikasi interpersonal. Komunikasi personal, proses mental yang dilakukan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dalam dengan lingkungan sosial budayanya, dengan cara meliputi bagaimana ia melihat, mendengar, memahami, dan merespon lingkungan. Yang kedua ada lingkungan komunikasi. Yang ini adalah kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada berlangsungnya komunikasi antar imigran atau orang asing dengan lingkungan barunya. Yang ketiga ada komunikasi sosial, itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada komunikasi antar personal dan yang kedua ada di komunikasi massa. Selanjutnya kita masuk ke potensi akulturasi. Pola akulturasi tidak seragam di antara individu-individu. Ada yang menerima budaya pribumi, ada yang tidak. Tergantung pada potensi akulturasi yang dimiliki imigran sebelum bermigrasi. Ada beberapa faktor penentunya, yaitu yang pertama kemiripan antar budaya asli, budaya imigran dengan budaya pribumi. Yang kedua itu ada usia pada saat berimigrasi. Yang ketiga ada latar belakang pendidikan. Yang keempat ada karakteristik dan kepribadian. Dan yang terakhir kita ada pengetahuan imigran tentang budaya pribumi. Dan selanjutnya ada asimilasi budaya, pendekatan identik etnik. Pendekatan yang pertama ada pendekatan objektif. Menurut pandangan objektif, mereka melihat sebuah kelompok yang bisa dibedakan berdasarkan ciri budaya seperti bahasa dan agama. Pendekatan yang kedua ada pendekatan subjektif. Menurut pandangan subjektif, mereka merumuskan etnisitas sebagai proses di mana orang-orang merasakan diri mereka sebagian dari suatu kelompok etnis tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan identitas etnik. Yang pertama ada akulturasi, proses sosial suatu kelompok dengan kelompok, dari satu kelompok ke kelompok yang satunya. Dengan latar budaya yang berbeda dihadapkan oleh unsur budaya asing yang lambat laun akan diterima tanpa menghilangkan unsur kelompok budaya itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada asimilasi. Asimilasi ini adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan dengan latar budaya yang berbeda saling bertemu dengan waktu yang cukup lama sehingga bisa menggantikan unsur budaya yang lama menjadi unsur budaya yang baru. Nah, contoh kasusnya di sini ada asimilasi. Asimilasi dalam konteks ini menghasilkan dua akibat. Yang pertama ada kelompok minoritas kehilangan keunikannya dan menyerupai kelompok mayoritas. Contohnya di Indonesia, ramai orang-orang Indonesia itu menggunakan
baju koko. Yang kedua ada kelompok etnik dan kelompok mayoritas bercampur secara homogen. Masing-masing kehilangan keunikannya tetapi menghasilkan produk unik yang baru. Contohnya ada musik dangdut, ada merayakan Valentine begitu. Oke, dan yang terakhir kita ada di faktor pendorong dan faktor penghambat dari asimilasi. Faktor pendorong terjadinya asimilasi adalah yang pertama toleransi, yang kedua ada sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, yang ketiga adanya perkawinan campuran seperti orang Indonesia menikah dengan orang Australia, begitupun sebaliknya. Dan adapun faktor penghambat terjadinya asimilasi. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan yang lain. Yang kedua, adanya rasa takut terhadap kebudayaan lain. Dan yang terakhir ada terisolasinya kebudayaan tersebut oleh kelompok sosial. Oke, sekian dari saya tentang materi culture shock, asimilasi dan akulturasi. Saya Muhammad Hafiz Sauri dengan NIM 12040 3177 dan 01. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata atau penyampaian materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.